Jika hati ini sudah terlanjur mati, maka untuk menghidupkannya bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, bagi kita yang masih sadar akan pentingnya menjaga hati, Rasulullah memberikan doa yang dapat kita amalkan setiap hari di waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Adapun doanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hati adalah suara jiwa kita, tempat bersemayamnya segala emosi, keyakinan, dan hasrat yang membentuk esensi sebagai manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasakan getaran hati yang menginspirasi, memotivasi, dan menyatukan kita dengan realitas spiritual kita. Namun, dalam Al-Quran dan hadis terungkaplah sebuah pandangan yang menggambarkan apa yang terjadi ketika hati kita tidak lagi mampu meresapi makna kehidupan dan kebenaran agama. Hati yang mati tidak dapat lagi merasakan sensitivitas dalam beribadah. Hatinya sudah tidak merasakan lagi kelezatan dalam beribadah, dan hatinya tidak merasakan sedihnya ketika kita meninggalkan ibadah tersebut. Imam Ibnu Athaillah dalam matan Al-Hikamnya menyebut semua itu adalah sebagai tanda kematian hati. Salah satu kematian hati adalah tidak adanya kesedihan atas kesempatan ibadah yang terlewat dan tidak adanya penyesalan atas kehilafan yang pernah dilakukan. Sangat kontras perbedaannya dengan hati yang masih hidup. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, siapa saja yang merasa senang oleh kebaikannya dan merasa susah oleh keburukannya, maka ia adalah orang yang beriman. Hadis riwayat At-Tabarani. Ada 3 tanda hati yang telah mati yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah orang yang berani meninggalkan sholat. Biasanya orang yang mengalami ini kebanyakan meremehkan akibat meninggalkan sholat, baik yang disengaja ataupun yang kadang-kadang tidak disengaja. Contohnya, biasanya kita mengakhirkan waktu pada waktu sholat karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Padahal sebenarnya hanya kita saja yang terkadang sering menunda-nunda waktu untuk sholat. Nanggung sebentar lagi. Nanggung sudah kagok. Nanggung Kalimat itu yang sudah terbiasa berkata di dalam hati kita, dan akhirnya waktu sholat pun terlewat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengampuni. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 69, faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengikut yang berperilaku buruk, yang meninggalkan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan dan kerugian. Yang kedua adalah tidak mau belajar agama dan mengacuhkan orang yang memberi nasihat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia.
Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kemudian yang ketiga adalah merasa tenang padahal setiap harinya melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat setiap harinya sudah terindikasi bahwa hatinya sudah mulai mati. Tidak pernah ada penyesalan dalam dirinya setelah melakukan maksiat. Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan telah menutup hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 114. Jika hati ini sudah terlanjur mati, maka untuk menghidupkannya bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, bagi kita yang masih sadar akan pentingnya menjaga hati, Rasulullah memberikan doa yang dapat kita amalkan setiap hari di waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Adapun doanya adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan kemudian dilanjutkan dengan doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Artinya, ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi Karunia. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan ampunannya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.